Sudah bisa. Lama lama. Kita punya pulpen itu nggak bisa ya. Oke, misalkan contoh gini ya. Jadi ada mahasiswa bikin penelitian. Di bab 3, di bab 2-nya, di bab teori, dia menyebutkan bahwasanya prestasi belajar itu ada 3 indikator. Yang pertama adalah aspek kognitif, jadi berpikirnya dievaluasi oleh gurunya. Yang kedua adalah aspek afektif, bagaimana sikap siswanya. Kemudian yang ketiga adalah psikomotorik. Ingat ya, ada berapa tadi? Ada 3. Ada 3. Oke. Ini saya udah habis kayaknya baterainya. Oke, ada 3. Nah, jadi yang pertama tadi ketika dia bahwasanya untuk mengukur prestasi belajar ada 3. Kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya. Kemudian 3 aspek ini teman-teman ya, yang bersangkutan membuat dalam bentuk kuesioner atau angket tadi. Ya. Ketika sidang, kebetulan saya menyidangnya, ketika sidang ternyata ketika saya baca angket yang dia buat, itu hanya ada 2. Kognitif, kemudian afektif. Hanya ada 2. Berarti tertinggal 1 ya. Apa yang tertinggal? Psikomotorik. Psikomotoriknya. Kira-kira ini kan fatal. Bagaimana dia bisa menyebutkan di teori bahwa penelitian ini akan melakukan analisis prestasi belajar menggunakan 3 indikator. Ternyata di angketnya tertinggal 1. Dan ini sampai di meja sidang skripsi. Akhirnya apa yang saya katakan? Hanya ada 2 opsi. Anda ke sekolah lagi, ambil data, ya, indikator yang tertinggal, atau Anda mengganti kembali bab 2 teori Anda. Termasuk nanti membongkar juga bab 3 metodologi, karena nggak sesuai. Ya, jadi pastikan teman-teman ketika menulis bab 1, 2, 3, sampai nanti selesai, itu saling berhubungan. Bab 1 itu pengantar. Bab 2 itu landasan teori adalah pisau analisis. Ketika teman-teman melakukan bab 3 metodologi, di sana ada kuesioner, ada observasi, kalau kalian nanti kualitatif ya, ada wawancara, itu semua nanti digunakan dari bab 2. Jelas? Paham? Ya, jadi nggak boleh pinjam mata. Makanya kalau saya pribadi, bimbingan saya itu selalunya saya nggak suruh ke lapangan sampai mereka tuntas di bab 2. Kalau bab 2 sudah selesai, kenapa? Karena teman-teman tuh akan baru paham betul, akan pinter ya terkait apa risetnya kalau sudah menuntaskan bab 2. Kalau masih di bab 1 saya sering tanya, apa itu motivasi? Masih nggak paham. Apa itu pola asuh? Masih nggak paham. Karena masih bab 1. Nanti teman-teman akan banyak membaca ketika nulis bab 2 kan? Karena itu adalah teori. Gitu ya. Nah, dan terus seperti itu. Cuman masalahnya teman-teman semua, karena tadi dari 25 orang, ya 28 tadi ya, dari 25 orang yang hadir hanya 1 yang kuantitatif. Ya nggak cuma Salwa doang. Yang lain saya nggak tahu kenapa nggak mau pakai nggak pakai kuantitatif, rugi saya, rugi banget ya. Padahal gampang tuh kuantitatif itu, kuantitatif itu gampang banget. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang namanya kuanti lebih bagus nggak, ya. Kuanti ataupun kuali akan bagus kalau memang tepat, memang bisa menjawab permasalahan teman-teman semua. Ilustrasi contoh begini. Ada mahasiswa, Bu, saya mau meneliti tentang toleransi santri pondok pesantren. Ingat ya? Apa temanya? Fokus risetnya? Toleransi pondok pesantren. Oke, toleransi. Terus saya tanya, berapa jumlah santrinya? Wih, banyak kok, ada 1000 katanya. Ya, mungkin pesantren yang besar gitu ya. Oke, terus kemudian saya tanya lagi, jadi Anda mau risetnya apa? Saya pakai kualitatif, Bu. Oke, kalau gitu berarti wawancara ya, wawancara santrinya. Sekarang saya tanya lagi, kalau Anda wawancara, berapa santri yang akan diwawancara? Ya, paling 7 lah, Bu, atau 8.
Sekarang coba kalian bayangkan dengan logika sederhana. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa santri di pesantren A yang berjumlah 1.000 orang akan kamu katakan toleran atau intoleran hanya dengan bertanya dengan 7 orang santri. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti kamu katakan, santri pondok pesantren A ini intoleran, tidak toleransi. Wah, ribut kan? Yang karena yang kamu tanya cuma 7 orang. Apakah 7 orang bisa mewakili 1.000 orang? Tidak. Tidak. Karena toleransi itu bisa diukur dengan kuesioner. Banyak riset-riset terdahulu ketika membahas toleransi akan lebih tepat sifatnya generalisasi. Ya, artinya menggunakan kuantitatif. Beda kalau misalkan teman-teman mau menganalisis implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kalau pakai kuanti juga bingung, masa iya siswa-siswa ditanya, siswa nggak paham apa itu kurikulum, apa itu RPP, yang paham siapa? Guru. Gurunya, kan nggak mungkin satu sekolah gurunya 100. Ya kan? Maka cukup teman-teman menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi tidak salah ya, tidak ada yang salah dengan kuantinya atau tidak lebih bagus kuanti ataupun kuali. Yang benar itu adalah ketepatan pemilihan metode kuanti atau kuali sesuai dengan topik atau fokus pembahasan riset kita. Jadi jangan salah pilih ya. Jadi kalau tadi kembali ke case yang pertama, kalau Anda ingin tahu bagaimana tingkat toleransi santri di sebuah pesantren yang berjumlah 1.000, maka nggak bisa kita hanya mengukur dari 7 orang. Pastinya 7 orangnya tidak bisa mewakili 1.000 orang. Ya, maka kemarin saya katakan, saya arahkan, ayo kalau begitu kamu ganti pakai kuantitatif. Kalau 1.000 nanti masukkan. Nah, ingat nggak? Bagaimana cara metode sampling? Kalau 1.000 nanti berapa sampelnya? Pakai rumus apa? Ini harus dibongkar lagi ya, isi kepalanya ya. Ini udah tuntas loh di metodologi ketika kita belajar sampling. Kalau ada 1.000 populasi, berapa sampelnya? Berapa yang diikutkan dalam kuesionernya nanti? Berapa jumlahnya? Gimana tuh cara ngukurnya? Ayo, masih ingat? Siapa yang masih ingat? Pakai metode apa? Salah satunya rumus apa? Ayo, rumus apa? Berapa? Ada ingat pakai rumus apa salah satunya kemarin? Rumus Lovin. Rumus Lovin. Jadi kemarin saya sampaikan rumus Lovin teman-teman nggak harus hitung ya. Coba nih saya share screen. Misalkan gini ya, ini ada kalkulator nih, ada apa? Teman-teman masuk ke sini. Nggak lagi pakai kalkulator yang manual ya. Nggak usah hafalin rumus sekarang. Udah nggak zaman lagi kita ngapalin rumus. Saya nggak tahu. Kemarin sebelumnya kalau kamu nggak punya SPSS, berarti pakai apa pelatihan sebelumnya? Yang correlation, pakai apa belajarnya? Pakai apa belajarnya?
Oh, kamu sudah selesai sampai berapa judul tuh sebelum sama saya sama Bu Faza? Apa aja kamu pelajarin? Analisis apa? Analisis T sama chi-square, Bu. Oke, itu pakai apa belajarnya? Belajarnya pakai rumusnya, terus kadang dikerjain di apa namanya di Excel gitu, Bu. Kadang nulis manual juga. Pakai Excel. Ya. Udah tahu rumusnya? Oke, sudahlah. Oke, contoh misalnya gini ya. Tadi saya katakan ya, kita mau menggunakan, kita pengen tahu nih, kalau saya ada 1.000 orang populasi, berapa ya Bu? Berapa ya nanti sampelnya? Misalkan teman-teman pakai rumus Lovin tadi yang paling sederhana ya. Nanti banyak rumus lainnya. Oke, misalkan teman-teman kan masukkan di sini 95%, artinya, saya katakan, atau masih ingat nggak, ketika teman-teman ingin memasukkan analisis statistik, maka pasti akan ada yang namanya skala error. Ya, maka kemudian masukkan di sini margin of error 95%. Maka kemudian ya, yang confidence levelnya adalah 95. Ya, tinggal masukkan di sini berapa deh? 1.000 ya. Misalkan kita calculate. Nah, ini 278. Jadi dari santri yang berjumlah 1.000 tadi, teman-teman cukup sebar kuesioner kepada 278 santri. Nanti juga langsung pilih si A, si B, nanti gunakan lagi kemarin di metodologi mau pakai apa. Misalkan analisis random, sampel random simple ya, pakai yang sederhana, di random. Ya, silakan. Yang penting nggak langsung, jadi misalnya 1.000, oke lah Bu, saya ambil 2 kelas. Berapa? 1 kelas 40. Jadi berapa? 2 kelas 80. Ya, nggak cukup. Karena populasinya berapa? 1.000. Kecuali dibatasin, misalkan apa? Dibatasin pada pembatasan siswa santri yang dilibatkan pada penelitian ini hanya pada santri misalnya kelas 6 ya, misalnya kelas 12 gitu ya. Oh, ternyata kelas 12 itu ada misalkan ada 7 kelas, ya kan? Masing-masing 30, berarti ada 210. Nah, kamu boleh ambil dari situ. Jadi artinya nanti tidak boleh kamu generalisasi, artinya tingkat toleransi yang kamu teliti hanya pada santri kelas 6. Ya, itulah yang dikatakan bahwa kuantitatif itu juga ada batasan. Jelas ya? Oke, jadi biar nanti teman-teman paham. Nah, meski demikian teman-teman semua, andaikan teman-teman tidak mengambil penelitian kuantitatif, bukan berarti teman-teman abai dengan namanya statistik. Saking seriusnya fakultas, itu sampai dikasih 2 kali kan statistik kan? 1 dan 2. Artinya memang ini mata kuliahnya penting, nggak boleh diabaikan. Harus dipahami betul-betul. Apakah nanti menggunakan atau tidak, itu kan disesuaikan dengan risetnya. Bukan, jangan sampai kamu milih kuanti atau kuali berdasarkan like and dislike. Saya nggak suka statistik, makanya saya pakai kuali. Bukan karena itu. Ya, ada nggak yang kira-kira milih kuali gara-gara nggak suka statistik? Pak Eko, kenapa kamu Pak Eko ketawa-ketawa? Kayaknya Pak Eko iya ini. Ya, kenapa Pak Eko? Mungkin dulu lagi pembahasan kuan sama kual itu ngelihat kuan tuh rumus semua, jadi takut pusing nantinya gitu kan. Cuma kalau pas Ibu bilang kayak gini jadi kepikiran lagi gitu. Iya, jadi makanya gini teman-teman, enggak lagi ya. Makanya saya katakan seharusnya dari awal teman-teman sudah dikatakan namanya SPSS. Ya. Karena apa ya? Orang tidak akan bertanya. Nanti kamu ketika sidang nggak akan ditanya, "Coba Faiko sebutkan rumus ANOVA." Enggak. Ya. Nanti kamu langsung masukkan di SPSS itu langsung keluar, kamu klik, langsung selesai semua. Sebenarnya selesai dalam 1 menit, 1 jam selesai kamu analisisnya. Ya,
Artinya, tapi silahkan, saya tidak mengatakan bahwa kuanti itu lebih bagus, tidak. Jangan salah paham ya. Saya hanya mengatakan ketepatan ya metode itu sesuai dengan topik riset Anda. Jadi, nah maksudnya apa? Ya kalau misalkan memang di deskripsi Anda masih menggunakan kualitatif, ya kan? Siapa tahu nanti mau ke kelas magister, ambil S2, kan? Kamu tertarik dengan penelitian kuantitatif. Tapi boleh kok, nggak salah juga misalkan kamu berdasarkan tadi ya, sebenarnya bukan like and dislike, paling tidak minat dan tidak minat. Ya, tapi rasanya kamu menjadi tidak minat kan karena dislike. Kenapa nggak minat di statistik? Karena mungkin dislike, tidak suka dengan statistiknya, sehingga tidak berminat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kamu tahu tuh gampang sekali, mudah sekali. Makanya selalu dimulai gampang ini. Nah, kalau kamu bikin kamu gampang, kamu mau belajar. Tapi kalau kamu bilang sulit, susah, ribet, apalah gitu ya. Nah, akhirnya kamu langsung banting setir, udahlah kuali aja. Padahal belum tentu. Gitu ya. Oke, teman-teman, jadi kalau begitu ya, Anda kuanti ataupun kuali tidak ada satupun di antara kalian yang boleh mengabaikan mata kuliah ini. Saya katakan, tolong nyalakan videonya. Ini sebagai bentuk keseriusan. Ya, kalau memang tidak bermasalah di mana di kendala di kota, apa coba alasan mematikan video kamera? Makanya semester depan tuh udah nggak ada lagi ya. Memang kalau misalnya COVID itu sudah benar-benar hilang, kita sudah tidak ada lagi namanya kuliah online. Ini hanya, kalau kamu pengen tahu, hanya di semester 7 yang masih boleh online. Semester ke bawah itu semuanya sudah offline. Ya, tadi biar teman-teman benar-benar fokus ketika belajar. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi teman-teman sekarang harus munculkan semangat belajarnya. Ya, kita sudah di akhir UTS nih, sudah di kelas terakhir teman-teman, berarti sudah harus benar-benar praktek. Makanya saya nanti kita akan lebih banyak, mungkin di sisa-sisa pertemuan kita akan lebih fokus ke praktek. Jadi mungkin materi-materi yang kemarin sudah kalian selesaikan, seperti apa itu C-square, itu coba menggunakan statistik SPSS. Ya, tapi tetap ya saya selesaikan dulu di beberapa tema-tema yang sebelumnya seperti correlation, t-test, ANOVA, MANOVA, ya. Nanti baru ada sisa waktu kita balik lagi. Nah, kalau begitu saya nggak bisa ngajar kalau teman-teman nggak ada aplikasi SPSS-nya. Gimana? Siap untuk download? Siap, Bu. Ini sisa berapa kelompok ya yang belum presentasi? Kalau nggak salah sepertinya 2, Bu. Bisa 2. Jadi kalau misalnya presentasi, nanti siapa yang mengajarkan simulasinya? Teman-teman yang presentannya. Kalau yang dari kemarin, yang presentasi menjelaskan, tapi nanti sisanya lebih detailnya sama Bu Faza, Bu. Tapi sudah disimulasikan pakai ininya, Excel-nya. Sudah. Masukkan rumusnya. Oke, baik. Jadi saya anggap sudah selesai yang itu ya. Oke. Jadi nanti kita akan ke ANOVA, MANOVA, tapi nanti saya tetap ulangkan yang di correlation, t-test, ANOVA, MANOVA, tapi menggunakan SPSS. Ya. Oke, kalau begitu berarti teman-teman minggu depan itu sudah harus punya yang namanya SPSS di laptopnya. Nanti uji validitas, berarti kemarin udah pernah latihan uji validitas belum? Uji validitas sudah pernah latihan? Mungkin di statistik 1. Belum ya, Bu, sepertinya, Bu. Belum. Ada sebentar, coba saya cari mana yang terlebihan.
Iya, jadi stepnya itu teman-teman, pertama kalau punya kuesioner, misalkan Salwa sudah punya kuesioner nih ya, itu pertama harus uji t-test dulu, uji validitas sama reliabilitas. Kira-kira itemnya valid nggak, reliable nggak secara keseluruhan kuesionernya. Ya, memang bisa menggunakan Excel, tapi agak ribet ketika teman-teman masukkan rumusnya. Ya, sementara kalau teman-teman menggunakan SPSS, itu data dipindahkan ke SPSS, langsung ke bagian analyze ke atas, masukkan t-test, masukkan yang tadi uji reliabilitas, langsung klik, outputnya langsung keluar. Kita nggak masukin lagi rumus, ya. Correlation, ANOVA, MANOVA, t-test itu semua sudah ada di dalam SPSS. Misalkan ya, saya coba buka SPSS saya sebentar. SPSS. Kalau kamu ini ya susah mencari di download di mana di internet, itu kemarin saya kalau nggak salah saya pernah beli itu di Shopee, itu cuma 20.000. Itu beli gimana Bu aplikasinya, Bu? Iya, beli aplikasi. Di Shopee itu ada semua, bukan cuma beli jilbab, beli baju, beli rok gitu ya. Di Shopee itu saya suka beli software di sana. Saya beli PLE, saya beli SEM, beli software apa tuh Canva ya, Canva yang Pro. Pokoknya saya ini ya, nggak bisa balik ke Zoom. Aduh, Berarti Ibu kalau misalkan beli di Shopee nanti dikirim lewat Gmail gitu ya Bu ya? Filenya ya Bu? nanti mereka ajarin lah gimana cara ininya installnya. Karena gini, karena saya berapa kali saya coba pakai yang mana dari Google yang gratis-gratis tuh itu ribet, tiba-tiba linknya cuma iklan-iklan gitu kan biasanya kan? Iya kan? Jadi kalau kita bayar 20.000 udah beres, udah jadi. Mungkin kalau nggak salah kalau kamu beli satu itu kalau nggak salah ya, karena saya sudah hilang, saya nggak tahu saya cari masternya di mana. Dan dulu pernah saya kirim juga masternya ke teman-teman tuh nggak bisa di-download. Nah, jadi kalau misalnya kamu beli satu, dapat satu master, coba kamu install ke laptop teman-teman yang lain, mungkin bisa. Ya, tinggal kirim file masternya. Karena saya udah terlalu lama, saya nggak ketahui di mana taruh master filenya itu di mana. Nah, ini namanya SPSS, teman-teman. Ya, jadi nanti data asal kamu copy-copykan di sini, data kamu semua di sini, ya, kamu variable view-nya, nanti saya ajarkan semua step by step. Tapi ya saya nggak mau saya cuma ngajar, terus kamu melihat bengong, gitu kan. Ya ngapain? Kamu juga harus ketak-katik laptopnya. Gitu ya. Jadi nanti tinggal kamu masukkan analyze nih, ini compare means ini adalah untuk t-test, one sample t-test. Kamu masukkan langsung keluar hasilnya. Ya. Ini korelasi. Ini regresi. Ya. Ini juga bisa dari sini kamu bisa reliabilitas nih. Jadi di sini bisa. Ya, jadi semua sudah ada di sini. Kita nggak perlu masukkan lagi rumus-rumus. Oke, jelas ya? Gampang kan? Gampang kalau paham. Nanti sini ada one way ANOVA. Sini ada ANOVA. ANOVA itu di. Jadi saya tinggal nanti saya kirimkan satu file. Itu ada cara step-stepnya. Masukkan kemana. Saya kirimkan filenya. Terus saya akan kasihkan juga datanya. Teman-teman tinggal langsung kita praktek, nggak lagi teori. Kalian saya katakan, oke, t-test itu untuk apa? Nah, coba saya tanya sekarang, t-test itu untuk apa ya? Kapan teman-teman gunakan t-test? Siapa kemarin yang presentannya kelompok t-test? Tolong tanggung jawab. Siapa yang t-test kemarin? Siapa yang t-test? Siapa yang t-test? Katanya sudah t-test, sudah selesai t-testnya. Siapa Pak Iko? Teman kamu yang kemarin jelasin t-test. Masih ingat nggak? Siapa Pak Iko? Coba tolong dicek namanya siapa yang presentannya. Saya t-test 2, Bu. T-test 2.
Hah? Kan kemarin pas presentasi itu ada 2 materi Bu, jadi tes 1, tes 2, kayak kuadrat 1, kayak kuadrat 2 gitu Bu. Terus yang kuadrat 1 siapa? Udah yang mana aja deh, siapa? Kapan menggunakan t-test? Udah yang kuadrat 1, kuadrat 2, kapan pakai kuadrat 1, kapan pakai kuadrat 2, kapan menggunakannya? Ayo, siapa? Jelasin. Yang tadi, yang presentan siapa? Jangan yang denger deh, yang presentannya. Siapa pemakalahnya? Pemakalah paham dong, masa iya presentasi nggak paham? Ayo, siapa tadi? Rizkia, kamu dites ya? Siti Rizkia, kamu dites nggak kemarin? Iya, Bu. Nah, tuh kan. Ayo Rizkia, coba kapan pakai t-testnya? Kalau apa? Iya, Ibu, sebentar. Oke, cari dulu jawabannya. Ya, gimana Rizky? Udah dapat jawabannya? Oke, siapa mungkin yang ingin menjelaskan sedikit kapan teman-teman menggunakan t-test atau untuk apa kita menggunakan analisis t-test? Kalau pengen ngapain? Untuk mengevaluasi, Bu, Evaluasi apa? frekuensi. Frekuensi terus Untuk apa sih? Untuk mengevaluasi yang diselidiki. terus Untuk membandingkan rata-rata populasi ya, Bu. oke, apalagi? Apa itu rata-rata populasi? Sudah dapat contohnya, datanya ada datanya? Iya, jadi teman-teman, jadi gini aja, saya stop ya, saya stop presentasi kelompok, langsung saya semua yang handle dari pertemuan minggu depan sampai dengan akhir. Oke, tugas kalian adalah memastikan bahwa setiap teman-teman di laptopnya sudah terinstall SPSS. Jelas? Minggu depan ya, minggu depan sudah harus ada minggu depan. Jadi saya mungkin nggak terlalu lagi menjelaskan dari awal apa itu mean, apa itu standard deviation, saya rasa sudah selesai di awal kan, ya apa itu frekuensi, ya. Jadi kita langsung kepada praktek bagaimana kalau saya ada riset, misalnya gini, mau membandingkan, ya prestasi kelas A sama prestasi kelas B. Kira-kira mana yang lebih tinggi hasil prestasinya? Ya, maka teman-teman menggunakan t-test tadi, membandingkan comparative analysis.
Ya, nanti saya berikan ilustrasikan contoh risetnya. Oke, jadi teman-teman sekarang kalau masih sayang dengan waktu yang tersisa kita mungkin sekitar 7 kali pertemuan, jadi tolong ya, tolong satu tadi saya katakan disiapkan SPSS-nya, disiapkan bukunya, kertasnya. Nanti saya berikan juga filenya, file untuk, biasa saya kalau masuk saya kasih 2 file, satu file untuk tekniknya, step by step-nya, ya. Satu file lagi tuh datanya, data Excel-nya, yang nanti buat kalian latihan, memasukkan data, ya kan? Dan lihat nanti kita baca bagaimana. Contoh gini misalkan ya. Cuman saya hapuskan ini data. Contoh gini misalkan. Kemarin saya riset nih, kita ada survei, ya. Survei tentang kepuasan mahasiswa dalam bimbingan skripsi. Nah, jadi kan ini kita sebar nih ya, ini data masuk nih, data masuk semuanya. Oke, kita masuk. Ya, ini apalah ini si ini si kuesionernya. Oke. Nah, setelah teman-teman menyebar, ya itu ada namanya sebelum kita sebar kepada banyak orang, ada namanya uji coba dulu, uji coba kuesioner. Ya. Uji coba kuesioner diberikan kepada sekitar 40-an mahasiswa. Nah, nanti kita masukkan ini, yang ini, ya, ini saya dapatkan dari SPSS. Lihat, saya nggak ada rumus-rumus di Excel, saya nggak ada rumus. Oke, saya kopikan semua data ini semua data ini ya. Misalkan contoh, tinggal saya begini. Oke, saya kopikan, saya stop share. Nanti saya masukkan di sini coba. Saya masukkan di SPSS, ya. Ini. Nah, semua data sudah pindahkan ya. Dari yang teman-teman lihat di Excel saya pindahkan. Oke? Nanti ya kan? Nah, ini tinggal nanti kalau variable view nanti tinggal diganti aja. Nanti saya ajarkan gimana cara cepatnya mengganti ini semua. Ya. Yang penting teman-teman saya nggak ada nyimpen ilmu, saya sampaikan semua asal teman-temannya mau belajar. Mau duduk 1,5 jam, duduk betul-betul memperhatikan apa yang akan saya simulasikan. Ya, kalau teman-teman dari awal ikutin saya betul-betul duduk yang manis, benar-benar mendengarkan, menyiapkan semuanya gitu ya, tidak sambil ngobrol dan sebagainya, saya rasa nanti persepsi kalian tentang statistik itu nggak berubah, nggak lagi susah, tidak lagi tapi menyenangkan, mudah sekali. Ya, nah nanti tinggal ke sini masukin analyze tadi, ya, scale, nanti di sini kita sudah bisa melakukan namanya nanti ada hasilnya. Nah, tinggal coba misalkan ya, ini agak panjang ini. Saya stop dulu deh. Nantilah. Ya kan? Nah, setelah itu dari situ baru teman-teman ya kan nanti ada outputnya di Excel tadi. Nah, ini. Ya. Jadi soal yang saya gunakan tadi inilah hasilnya. Reliabilitasnya adalah 0,760 ya. 18 pertanyaan. Nah, ini namanya validitas. Nih. Oke. Ada 17 pertanyaan ya. Dan ini adalah tingkat validitasnya. Jadi karena semuanya skornya di atas 0,30 maka semua item ini dikatakan adalah valid. Gitu ya. Ini reliabilitasnya di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya akan mulai dari, kalau nggak salah kemarin saya ulang dari t-test ya, atau correlation lah. Ini saya ulang lagi sedikit. Tapi tadi teman-teman udah harus punya SPSS. Kalau nggak bisa, saya nggak bisa ngajarin. Jelas ya? Coba cari di, saya nggak tahu toko Shopee-nya di mana. Yang jelas masukin aja lah di Shopee itu SPSS. Nah, nanti keluar tuh kan tokonya, tanya tuh chat gimana caranya. Nanti udah kamu bayar, nanti lihat deh. Kamu coba satu dulu, nanti yang lain boleh share. Nih tokonya bagus, boleh kamu beli. Ya kalau yang bisa nanti satu orang beli, bisa share ke yang lain itu juga bagus ya. Jadi 20.000, kamu bisa patungan 10 orang cuma 2.000 gitu. Ya silakan aja. Yang penting ada terinstall di laptopnya. Oke, sampai sini paham, jelas? Jelas, Bu.
Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya mungkin cukupkan sampai sini aja dulu ya. Karena siapa yang Anova hari ini? Siapa yang Anova? Saya Ibu dengan Pemakalannya, coba pemakalannya. saya Ibu Serlina dengan Pak Iko. Oke, Sarlina, coba saya tanya aja. Apa itu Anova? Anova, Manova bukan kamu ya, kelompok lain Manova. Ini ANOVA aja Bu. Oke, Anova apa? Kapan? Apa beda Anova sama correlation? Sama regresi? Kalau ANOVA itu metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbandingan dua atau lebih data dari populasi atau sampel. Oke. Sarina udah punya simulasinya? Contoh pengerjaannya gitu maksudnya Bu. Ya, pengerjaan udah ada? Di makalah sempat udah tulis contoh soalnya, tapi perhitungannya manual Bu. Coba boleh share screen deh, share screen coba. Oke, terus. Ini contoh yang perhitungan ANOVA satu arah Bu. Oke. Ya. Ini contoh soalnya itu bentuk soalnya, kalau yang bawah bentuk soal dan sekalian perhitungannya. Perhitungannya ini ada tabelnya. Selanjutnya taraf signifikannya 5%, terus menentukan HO dan H1. Selanjutnya itu taraf signifikan menggunakan ANOVA satu arah. Kaidah pengujiannya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, HO ditolak. Jika F hitung lebih kecil sama dengan dari F tabel, maka HO diterima. Selanjutnya itu membuat tabel penolong. X1, X2, X3, karena tadi ada 3 level, terus dikuadratkan. Setelah itu dimasukkan ke rumus, sigma XT, X total, yaitu X1, X2, X3 dijumlah, mendapatkan 2310, dan yang sigma XT kuadrat dijumlahkan, dan hasilnya 18,2100. Setelah itu menentukan jumlah kuadrat dengan 3 level, dengan 3 variasi, yaitu ada total, antar, dan dalam. N-nya itu kan tadi subjeknya ada 10, jadi ada N1, N2, dan N3. Rumusnya jumlah kuadrat total, sigma X3 kuadrat dikurang sigma XT kuadrat, hasilnya seperti ini. Ya, terus. Oke. Sudah, selanjutnya menentukan nilai derajat kebebasan. Rumusnya itu DKT sama dengan NT dikurang 1. Tadi kan ada 3 ada 10, 10, 10, jadi 30 dikurang 1 sama dengan 29. Terus ini ini 2, jadi totalnya itu ada 27. Nah, menentukan nilai variansi S ini selanjutnya menghitung nilai F hitung, dapatnya 5,727. Yang F menentukan nilai F tabel. Nah, nilai F tabel dapat dihitung dengan menggunakan tabel F, di mana DKA-nya tadi kan 2, terus DKT-nya penyebutnya 27. Nah, dilihat dari sini Bu, jumlah ini didapatkan dari, maaf Ibu sebentar, di share screen.
Dilihat dari sini. Tadi kan penyebutnya pembilangnya 2, penyebutnya 27, jadi dapatnya ini 3,35. Lanjut. Dapatnya 3,35. Terus itu dibuat tabel tabulasinya. Digabungkan semuanya dari jumlah kuadrat dan lain-lain. Selanjutnya kesimpulannya, F hitung yaitu 5,725, F tabel 3,350. Maka kesimpulannya F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka HO ditolak. Yaitu berarti ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang diajarkan dengan model belajar masalah, discovery learning, dan intuitif. Berarti ada 3 model ya. Yang pertama model belajar apa? Yang pertama model belajar pemecahan masalah, yang kedua discovery learning, yang kedua inquiry. Oke, terus ke bawah, udah habis tuh ya? Udah Bu, selanjutnya ANOVA 2 arah, Pak Iko yang menjelaskan. Oke. Nah ini datanya kalau teman-teman pengen latihan sebenarnya harus dipindahkan ke Excel. Ya, sehingga ini teman-teman semua bisa menggerakkan Excel-nya masing-masing, memasukkan rumus-rumus tadi. Oke, karena sesi kita tinggal hanya coba stop share dulu. Ya. Jadi saya terus terang, saya tidak akan menjelaskan seperti teman-teman benar-benar belajar statistik ya. Jadi kalau sudah di statistik 2 itu sudah mulai kita praktek. Jadi nanti teman-teman detailnya itu bisa membaca sendiri. Karena kita kan bukan orang statistik, nggak akan ditanya juga bagaimana rumusnya. Nah, yang terpenting adalah memasukkan tadi data, kemudian teman-teman tahu step by step-nya ketika menggunakan SPSS. Jadi semua data tidak lagi menggunakan Excel. Karena kita bukan orang yang akan mengajar statistik. Jadi gini, statistik bagi kita itu hanya sebagai alat, sebagai tool. Ya, kita itu hanya menggunakan saja. Bukan tugas kita untuk bagaimana mengembangkannya, tidak. Jadi teman-teman yang terpenting adalah paham t-test itu untuk apa, correlation itu untuk apa, ANOVA searah, ANOVA 2 arah itu untuk apa. Ya. Nanti setelah itu, ya ketika teman-teman nanti meneliti, oh saya ada 3 variabel, misalkan X1, X2, ada Y1. Bagaimana pengaruh misalkan? Bagaimana pengaruh misalkan apa? Misalkan metode mengajar, motivasi, ya X1-nya adalah metode mengajar, X2-nya adalah motivasi, Y-nya adalah prestasi. Nah, kira-kira nanti teman pakai apa itu analisisnya? T-test kah? Regression kah? Correlation kah? Atau ANOVA kah? Atau seperti apa? Kan pada akhirnya seperti itu aja kan? Statistik hanya digunakan, saya mau riset ini, kira-kira saya nanti pakai statistiknya apa? Oke, memang harus paham juga apa tadi seperti disampaikan oleh teman kalian tadi, bagaimana step by step-nya, itu untuk nanti kalian juga bisa memahami, bisa untuk menganalisis. Tapi sampai ke detail mendalam, menghafalkan rumus tidak ada. Ya kan, ngapain saya ujian, nanti ujiannya menghafalkan rumus buat apa? Ya udah latihannya nanti kamu punya data, kamu masukkan, kamu interpretasikan seperti apa nanti hasilnya. Itu tugasnya. Jadi saya rasa nggak apa-apa saya overtake ya, sorry yang belum maju nggak apa-apa kan, ya tetap nanti ada penilaian tersendiri. Jadi untuk minggu berikutnya sampai nanti di 7 pertemuan berikutnya itu saya semua yang akan mengisikan materi, ya kita akan mulai lagi dari correlation, dari t-test, ya masuk ke regresi, masuk ke ANOVA, MANOVA, nanti saya berikan contoh file step-nya sama kemudian datanya. Nanti teman-teman sambil saya mengajarkan kita langsung praktek gitu. Nanti saya tanya, oke Putri coba display datanya mana, dikeluarkan oleh Putri. Oke, selanjutnya Zahro buka yang punya kamu gimana. Jadi semuanya bekerja. Nggak ada yang hanya duduk saja, itu nggak ada. Semuanya nanti memasukkan datanya, mengotak-atik laptopnya, nanti acak ya, saya minta
satu-satu teman-teman untuk display datanya, display analisisnya. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Ya, jadi pastikan minggu depan kalau nggak ada, saya nggak bisa ngajar. Ya, pastikan semuanya sudah terinstall di laptopnya masing-masing. Saya rasa nggak ada case, Bu, laptop saya nggak compatible, enggak. Semuanya itu bisa masuk kok. Ya, SPS itu bisa di-download di mau laptopnya ya katakanlah yang mungkin laptop lama gitu ya. Enggak, semuanya bisa. Ya, sekarang itu sudah sampai poin 26 kalau nggak salah ya. Saya punya laptop tahun berapa? Saya beli tahun 2010 ya. Masih bisa ada SPSS-nya. Berarti berapa? 12 tahun yang lalu kan? Nanti ini alasan, Bu, saya pakai laptop lama, punya kakak saya, nggak bisa. Nggak ada. Semuanya bisa. Ya, selama laptop kamu tuh ada Windows-nya, ya bisa dimasukkan. Kecuali kalau emang kamu beli laptop kosong gitu kan ya. Bisa ya, jadi nggak ada alasan kalau teman-teman nanti alasannya, Bu, saya menggunakan laptop lama, laptop jadul. Lah, punya saya tahun 2010 masih bisa diinstal. Ya, jadi bisa. Nanti makanya silakan dari sekarang ya mulai memfokuskan mencari SPSS-nya. Gimana? Bisa minggu depan pasti semuanya punya? Bisa, Bu. Bisa ya. Nanti kalau nggak punya nanti nggak bisa belajar. Gitu loh. Jadi pastikan pekan depan saya masuk jam 9 teman-teman sudah terinstall ya aplikasinya SPSS-nya. Jadi langsung saya kasihkan oke ini filenya, mungkin saya jelaskan sedikit bagaimana menggunakan datanya, bagaimana menggunakan analisisnya, contohnya seperti apa. Saya kirimkan datanya, kita belajar step by step-nya, selesai teman-teman latihan. Nanti kita display, saya kontrol satu persatu. Oke, saya rasa ini saja dari saya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada 26 dari 28, berarti 2 orang yang nggak datang. Siapa? Yang satu Coba dicek ulun. siapa yang nggak datang. Ini kalau nggak salah absensinya ada di Bu Faza ya. Kamu tolong dibuatkan dulu, nanti bisa kirim ke beliau untuk masuk di siakat. Karena di siakat saya nggak masuk mata kuliah statistik. Siapa PJ kelasnya? Saya Bu Iza. Nah, Iza nanti tolong siapa yang satu orang yang nggak masuk, 2 orang hari ini nggak masuk siapa? Yang satu ulun, yang satu lagi sepertinya sinyal Ibu. Oke, Ulun kenapa nggak masuk, izin atau gimana? Belum ada keterangan Ibu. Nah, berarti gini aja, Iza nanti WA Bu Faza ya. Bu Faza informasi untuk hari ini yang tidak hadir atas nama Ulun, keterangannya Alfa. Yang kedua, tadi siapa ya? Kalau emang tadi nggak masuk dari awal, berarti dia nggak masuk. Kalau tadi terputus, berarti dia masuk di 1 orang. Nanti Bu Faza bisa masukkan di, kan coba saya cek nih ya, di si akad saya ada nggak kelas ini. Oh, statistik pendidikan 2, 7D ya? Iya, Bu. Ada, sebentar. Semuanya masuk, kecuali siapa namanya? Siapa namanya yang nggak hadir? Ulun Nisa Bu. Ah? Ulun Nisa. Ulun Nisa. Ulun Nisa tidak hadir. Ulun Nisa. Oke, yang lain masuk ya? Masuk Bu. Oke, ada. Saya bisa masukkan berarti. Jadi nggak usah perlu lagi ke Bu Faza ya. Sudah saya masukkan. Oke. Oke, saya rasa itu saja cukup untuk hari ini, teman-teman. Jadi minggu depan pastikan lagi saya katakan lagi berkali-kali, jangan sampai, karena di semester lalu tuh sampai dengan 2 pekan saya masuk masih juga belum install. Ya, pastikan pekan depan semuanya masuk. Kalau kamu susah cari download yang free, yang gratis dari Google,
repot gitu ya. Saya bolak-balik nggak ketemu, bukanya linknya iklan gitu kan. Download pas diklik yang keluarnya apa gitu kan. Nah, itu makanya pakai Google seperti itu ya. Jadi boleh kalian cari di Shopee atau Tokopedia tuh ada orang jual. Klik aja lah SPSS, nanti keluar chat tokonya, tanya seperti apa gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa share ke teman-teman yang lainnya. Coba beli satu dulu, teman kamu pengalaman beli satu, nanti coba lihat bagaimana. Kalau bisa dikirimkan filenya ke teman-teman yang lain, yang nggak usah beli, berarti cuma satu aja yang beli. Ya, kalau master filenya bisa di-share, berarti bisa di-download. Oke, itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, insya Allah ketemu di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.